bilang ITF? Tidak. Ah, ITF. Sini kok, ku jelaskan sama teman kelompokku. Iya. Sebelum kami masuk pada penjelasan tentang mana apa itu ITF, izinkanlah kami memperkenalkan teman kelompok kami terlebih dahulu. Adapun pembicara yang pertama ialah Ifitai Afriza dan Rahmat, pembicara kedua Rizky Wahyuni dan Navita Putri, pembicara ketiga Andi Suryawan Samsul dan Amirullah Hasan, pembicara keempat Irsyadul Isla dan Andi Muhammad Hari Saputra, pembicara kelima ada Rani dan Aulia Gina, pembicara keenam Andi Wulan Khair dan Fadil Halid Akramullah, pembicara ketujuh Sasnita Asdar dan Putri Mandasari, dan pembicara yang terakhir ialah Saudari Saskia Putri Malewa dan Nurlia. Demikian perkenalan singkat dari kami, selamat menyaksikan. Perkenalkan saya Rahmat. Dan saya Ifitai Afriza. Kami akan menjelaskan materi mengenai pengertian inflasi, pengaruh terjadinya inflasi, dan dampak yang diakibatkan oleh inflasi. Selanjutnya, untuk pengertian dan pengaruh inflasi akan saya berikan kepada Saudara Rahmat untuk menjelaskan materi tersebut. Perlu kita ketahui apa itu inflasi. Inflasi adalah fenomena ekonomi yang mengacu pada peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Adapun alasan inflasi dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, permintaan yang lebih tinggi dari penawaran. Jika permintaan atas barang dan jasa melebihi pasukan yang tersedia, produsen dapat menaikkan harga mereka untuk mengoptimalkan keuntungannya. Yang kedua, biaya produksi yang lebih tinggi. Jika biaya produksi seperti biaya tenaga kerja atau bahan baku meningkat, produsen mungkin menaikkan harga untuk mengkompensasi peningkatan biaya tersebut. Untuk penjelasan mengenai pengaruh inflasi akan dijelaskan oleh Saudari Ifrisa. Adapun pengaruh dari inflasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu menurutnya daya beli masyarakat, yang dimana pada saat inflasi terjadi maka otomatis masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya daripada membelanjakannya. Yang kedua, pengurangan nilai tabungan, yang dimana pada saat inflasi terjadi maka uang yang berada di dalam tabungan itu otomatis menurun nilainya, dan orang-orang yang melakukan investasi akan mengalami return yang sangat rendah dalam investasinya. Yang ketiga yaitu ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi terjadi pada saat inflasi dan akan memengaruhi bisnis dan investasi. Yang keempat yaitu pengaruh distribusi pendapatan. Pengaruh distribusi pendapatan ini sangat berpengaruh apalagi kepada orang-orang yang pensiunan dan memiliki upah rendah. Karena dia harus menyesuaikan pendapatan yang dia dapatkan dengan nilai harga barang dan jasa yang meningkat. Ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa mengenai ITF. Menurut kamu apa sih ITF itu? Sebelum saya menjelaskan apa itu ITF, terlebih dahulu kita ketahui kepanjangan dari ITF ini. Kepanjangan dari ITF ini adalah Inflation Targeted Framework, atau dalam bahasa Indonesia yaitu kerangka pendekatan inflasi. Sedangkan pengertian dari ITF ini adalah pendekatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan inflasi dalam perekonomian. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang ITF. Bagaimana dengan konsep-konsep dari ITF ini sendiri? Yang saya ketahui konsep ada di
Australia, Inggris, dan Selandia Baru. Baik, perkenalkan saya Nur Hasan. Saya Andi Surawan Samsul. Kali ini kami akan menjelaskan tentang manfaat ITF dan pengaruh ITF terhadap kebijakan moneter, yang dimana manfaat ITF akan dijelaskan oleh saudara. Oke, inflation target penting karena memiliki beberapa manfaat dan peran signifikan dalam kebijakan moneter dalam menstabilkan ekonomi. Yang pertama itu stabilitas harga. Salah satu tujuan utama inflation targeting adalah mencapai stabilitas harga jangka panjang. Dengan menjaga inflasi pada tingkat yang moderat dan stabil, kebijakan moneter dapat membantu mencegah fluktuasi harga yang tidak terkendali dan mengurangi ketidakpastian di pasar. Baiklah, adapun pengaruh dari ITF itu yang dilanjutkan oleh Saudara Amir. Baik, selanjutnya bagaimana pengaruh inflasi targeting dapat mempengaruhi kebijakan moneter. Ada 5 yang dapat dipengaruhi. Yang pertama itu penetapan target inflasi. Dan yang kedua ada kebijakan suku bunga. Terus yang ketiga ada komunikasi kebijakan inflasi, dan yang keempat itu ada prediktabilitas dan stabilitas. Dan yang terakhir itu ada evaluasi kebijakan. Baik, selanjutnya yaitu materi terkait mekanisme inflation targeting framework adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan suatu inflasi. Adapun pendekatan itu sendiri termasuk yaitu pengukuran inflasi dan penetapan target inflasi dan juga penggunaan alat kebijakan. Selanjutnya, penggunaan alat kebijakan itu sendiri akan dijelaskan secara lebih detail oleh Saudara Hari itu sendiri. Silakan kepada Saudara Hari. Terima kasih atas kesempatannya, Saudara Adul. Setelah kita mengetahui pengukuran inflasi dan penetapannya, selanjutnya yaitu apa sih alat kebijakan yang digunakan di dalamnya. Nah, yang pertama yaitu kebijakan suku bunga. Nah, dalam kebijakan suku bunga itu sendiri yaitu untuk mengendalikan tingkat inflasi. Nah, saya beri contoh yaitu ketika inflasi terlalu tinggi, maka Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunga. Agar apa? Agar masyarakat diasumsikan untuk tidak lebih sedikit untuk menghabiskan uangnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya suku bunga adalah alat yang digunakan oleh Bank Sentral untuk menjaga inflasi tetap stabil. Oke, yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka yaitu kegiatan pembelian atau penjualan surat berharga seperti obligasi ataupun surat utang yang dilakukan oleh Bank Sentral. Oke, nah saya beri contoh. Jika inflasi terlalu tinggi, Bank Sentral akan menjual surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, sebaliknya, jika ada risiko deflasi ataupun inflasi rendah, Bank Sentral akan membeli surat berharga tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya operasi pasar terbuka itu adalah cara Bank Sentral dalam mengatur jumlah uang di pasar untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib. Nah, rasio cadangan wajib adalah jumlah uang yang harus dipegang oleh bank-bank komersial di Bank Sentral. Nah, saya beri contoh yaitu jika Bank Sentral ingin mengurangi inflasi, maka mereka akan meningkatkan jumlah uang yang harus disimpan oleh bank-bank komersial tersebut. Berbicara mengenai penerapan inflation targeting framework, tentu saja terdapat beberapa tantangan dan kritik. Tantangan dan kritik itu sendiri akan dijelaskan lebih luas oleh saya dan teman saya, yaitu Saudari Rani. Baiklah, saya akan menjelaskan tantangan ITF. Adapun yang pertama yaitu ketidakpastian dalam mengukur inflasi.
Mengukur inflasi dengan akurat dapat menjadi tantangan. Inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi dan sosial yang kompleks dan sulit untuk mengidentifikasi dan memisahkan pengaruh serta faktor tersebut. Selain itu, metode pengumpulan data yang indeks harga yang digunakan untuk mengukur inflasi juga dapat menjadi sumber ketidakpastian. Kritik terkait inflation targeting framework itu sendiri yaitu ketidakseimbangan prioritas. Kritik yang sering muncul terhadap inflation targeting framework adalah bahwa fokus utamanya pada stabilitas harga atau inflasi dapat mengabaikan aspek lain dalam perekonomian, misalnya kebijakan moneter yang agresif untuk menurunkan inflasi dapat mengorbankan pertumbuhan ekonomi atau menciptakan pengangguran struktural. Kritikus berpendapat bahwa kebijakan moneter seharusnya lebih seimbang dalam mempertimbangkan berbagai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan, ketenagakerjaan, dan kestabilan sistem keuangan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada kritik yang diajukan terhadap inflation targeting framework, pendukungnya berpendapat bahwa pendekatan ini masih merupakan kerangka kerja yang efektif untuk mencapai stabilitas harga jangka panjang dan menjaga ekspektasi inflasi yang rendah. Bank sentral terus mengkaji dan memperbaiki kebijakan moneter mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu studi kasus negara yang telah sukses dengan menerapkan inflation targeting framework, dan salah satu negara yang telah mengimplementasikan kerangka kerja inflasi dengan sukses adalah negara Amerika Serikat yang telah menerapkan kerangka kerja inflasi dengan sukses. Pada Bank Sentral Amerika Serikat telah mengadopsi target inflasi sebesar 2%. Negara tersebut menggunakan kebijakan moneter untuk mencapai satu target. Target ini termasuk dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga dan mengatur pemasukan uang yang ada dalam perekonomian. Implementasi inflation targeting framework ini telah membantu menciptakan stabilitas harga di Amerika Serikat dan memberikan panduan yang jelas kepada para pelaku pasar. Sekian, terima kasih. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem inflation targeting framework atau biasanya kita dapat istilahkan dengan kata ITF. Adapun studi kasus mengenai ITF yang ada di Indonesia sebagai berikut. Studi kasus mengenai ITF yang ada di Indonesia yang pertama ialah penerapan bagaimana Indonesia menerapkan sistem target inflasinya. Terus yang kedua, penggunaan suku bunga acuan. Terus yang ketiga, bagaimana Indonesia mengendalikan inflasinya. Yang keempat, bagaimana dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil. Terus yang kelima, bagaimana kepercayaan Indonesia terhadap investor asing. Terus yang keenam, bagaimana proteksi terhadap ketidakpastian global yang ada di Indonesia. Adapun dampak yang akan terjadi jika Indonesia menerapkan sistem ITF atau International Targeting Framework. Adapun dampak yang pertama ialah menciptakan ekonomi yang stabil. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Terus yang ketiga, memberikan kepastian bagi para pelaku ekonomi. Baik, dari beberapa penjelasan mengenai ITF yang telah dijelaskan oleh rekan saya di video sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari ITF ini, bahwasanya ITF merupakan kerangka kerja moneter yang digunakan oleh banyak bank sentral di seluruh dunia. Tujuan utama dari ITF ini ialah untuk mencapai dan mempertahankan tingkat inflasi yang stabil dan rendah dalam jangka panjang. Adapun saran dari ITF ini yaitu yang pertama, tetapkan target inflasi yang realistis, dan yang kedua, konsisten dalam komunikasi. Yang ketiga, monitor faktor-faktor resiko, dan yang keempat itu gunakan instrumen kebijakan yang tepat. Yang kelima, evaluasi secara berkala terkait keberhasilan ITF. Itulah saran dari ITF tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saskia Putri Malewa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa sih pentingnya dari pengendalian inflasi tersebut. Di sini pengendalian inflasi sangat berperan penting untuk menjaga stabilitas dari nilai uang. Tentu saja ini akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian terdapat beberapa alasan dari pentingnya pengendalian inflasi ini. Yang pertama ada untuk menciptakan stabilitas pada nilai mata uang. Yang kedua, mendorong daya beli pada masyarakat. Yang ketiga, mendorong investor untuk menginvestasi ke dalam negeri, baik investor lokal maupun investor asing. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tentu saja dari kelima poin ini
dapat menguntungkan bagi negara kita sendiri, sehingga pengendalian inflasi tersebut sangat berperan penting untuk menciptakan kondisi yang efektif dan efisiensi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Jangan pernah berhenti berinovasi, dunia teknologi terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Jadilah orang yang selalu beradaptasi, belajar hal yang baru, dan menciptakan hal-hal yang luar biasa.